Nusantara, where legends are born. Maret 2025 nanti benar-benar akan menjadi bulan yang sangat penting untuk timnas Indonesia. Sebab boleh dibilang, hasil 2 pertandingan di bulan tersebut benar-benar akan menjadi kunci gimana nasib Indonesia di round 3 ini. Yap, jika Indonesia setidaknya mampu meraih 4 poin, maka peluang untuk seenggaknya maju ke round 4 jadi lebih terbuka. Itu kalau 4 poin, tapi jika berhasil 6 poin, maka 80-90% laga versus China di GBK akan jadi penentu apakah Indonesia akan lolos ke Piala Dunia atau enggak. Jelas untuk mencapai mimpi tersebut perlu dilakukan persiapan yang matang. Dan diketahui, Ole Roemeny akan disumpah 8 Februari mendatang bersama dengan Dion Mark serta tim Gapens. Hal yang pastinya cukup melegakan mengingat Ole memang selama ini jadi salah satu pemain yang cukup dinantikan kehadirannya. Nah, dalam interviewnya, sebagaimana dikutip dari Oxford Mail, Ole benar-benar membuat statement yang cukup menyita perhatian media setempat. Di satu sisi melihat kabar yang ada, sedikit banyak pelatih anyar Australia, Tony Popovic, mulai memahami jika apa yang pernah diutarakan serta dirasakan Roberto Mancini ada benarnya. Yang mana itu berkaitan dengan sosok Erick Thohir yang sering membuat kejutan di detik-detik akhir. Dan dalam hal ini, udah pasti itu berkaitan dengan Jairo, serta tambahan 1 striker dan 1 kiper yang kabarnya juga on proses. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny. Mungkin sampai detik ini masih ada yang nggak nyangka jika timnas Indonesia benar-benar bisa sampai di titik seperti sekarang. Dulu, jangankan Piala Dunia, lawang mimpi tertinggi untuk jadi juara AFF aja, asli susahnya setengah mati. Ya walaupun sampai detik ini nggak pernah juara juga sih. Tapi intinya dulu Indonesia sering banget dianggap sebelah mata. Apalagi ketika kita ada di masa kegelapan, bahkan negara seperti Timor Leste pun mikir-mikir mau diajak uji coba. Namun sekarang, siapa yang tahu jika Indonesia udah sedekat ini sama Piala Dunia. Yap, andai bisa meraih 6 poin di Maret nanti, maka laga melawan China bisa kita jadikan laga paling bersejarah. Sebab jika menang, 80-90% Indonesia akan lolos langsung menemani Jepang ke Piala Dunia 2026. Pertanyaannya, apakah itu bisa? Kan gitu. With the fire of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. Yap, sebenarnya melihat peta kekuatan di grup C setelah 6 pertandingan dilewati, nyatanya yang benar-benar bisa dianggap sebagai tim sangar ya cuma Jepang. Sedangkan sisanya bisa dianggap selevel. Dan itu terbukti dari perolehan poin yang ada. Maka dari itu, Pak Erick yang punya pengalaman mentereng di dunia sepak bola memahami jika peluang Indonesia untuk lolos cukup besar. Oleh karenanya, segala resiko ia ambil termaksud yaitu dinamika pergantian pelatih. Selain itu, penambahan pemain diaspora juga terus dilakukan biar kedalaman skuad tim Garuda jadi lebih balance. Dan kabar baiknya, Ole Roemeny fix akan diambil sumpah 8 Februari 2025 mendatang barengan sama 2 pemain muda, Dion Mark serta tim Gapens. Jelas keberadaan Ole diharapkan menjadi solusi terkait sulitnya tim Garuda mencetak gol lantaran sejauh ini berbagai nama yang ditaruh sebagai nomor 9 belum mampu menjawab permasalahan itu. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we
Lebih lanjut, dalam sebuah wawancara, sebagaimana dikutip dari Oxford Mail, Ole menjelaskan soal perasaannya yang sangat bangga bisa mewakili negara sebesar Indonesia yang jumlah penduduknya sangat banyak. Selain itu, Ole juga sudah tidak sabar bisa memberikan hal terbaik bagi tempat kelahiran neneknya yang udah tiada. Dan Ole menjelaskan betapa gilanya supporter Indonesia yang mana itu cukup membuat penasaran media setempat. Sebab harus diakui, kalau atmosfer supporter Indonesia khususnya timnas ketika main di GBK sangatlah luar biasa. Saya tidak sabar untuk bermain untuk negara sebesar ini. Nenek saya lahir di sana. Dia sudah meninggal dunia, tapi itu masih sesuatu yang bisa kuberikan kembali kepadanya. Sekali lagi, saya tidak sabar menantikan itu. Menjadi pemain internasional adalah suatu kehormatan besar, khususnya bagi Indonesia. Ini adalah negara yang besar, dan sepak bola sangat besar di sana. Ini sangat hidup. Saya pernah ke sana dan melihat beberapa hal, dan itu sungguh sulit dipercaya. Saya menonton pertandingan dan saya tidak sabar untuk berada di lapangan. Tegas penyerang 24 tahun tersebut. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Sementara itu, melihat segala sikon yang ada, tentu membuat pelatih Australia yang sekarang, Tony Popovic, merasa harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Sebab makin kesini, ia pun makin memahami jika apa yang pernah dirasakan Roberto Mancini sewaktu melatih Arab terkait Indonesia benar adanya. Terutama soal Erick Thohir yang sering membuat kejutan di detik-detik akhir. Tentu semua ingat soal masalah Martin Paes, di mana ketika itu Martin dikatakan baru bisa debut ketika matchday kedua saat bersua Australia karena katanya pendaftarannya telat. Tapi tiba-tiba pas H-1, pihak PSSI mengkonfirmasi jika Martin udah bisa langsung debut di matchday pertama yang ketika itu berakhir 1-1 melawan Arab Saudi di Jeddah. Hebatnya lagi, di matchday tersebut Martin mampu jadi benteng tangguh termaksud ketika menggagalkan penalti Salem Aldosari plus peluang 1-1 melawan pemain Arab di akhir babak kedua. Dan merujuk pada sikon yang ada, Popovic yakin kalau proses Ole Rumini gak akan jadi yang terakhir. Sebab masih ada nama Jairo serta kabarnya 1 striker serta 1 kiper yang akan diproses paling lambat akhir Februari sampai awal Maret. Lebih lanjut perihal pergantian pelatih yang ada di kubu Indonesia, Tony Popovic mengakui bahwa dia sendiri belum memiliki bayangan bagaimana Indonesia akan bertanding melawan timnya. Ya, berdasarkan pengamatan Tony Popovic, Kluivert memang pernah menggunakan formasi dengan 4 dan 5 back. Dan menurutnya, pendekatan permainan yang diterapkan oleh Kluivert berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Namun, Tony Popovic juga mempertimbangkan peran Pastor yang bisa memberikan nuansa baru bagi tim Garuda. Oleh karena itu, wajar jika ia sejauh ini masih belum memiliki gambaran soal cara bermain tim Garuda, mengingat laga melawan Australia sendiri akan jadi debut bagi jajaran pelatih baru timnas Indonesia. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya. Asisten pelatih Alex Pastor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisanya. Kami harus menghormati lawan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up, dan bagaimana mereka ingin bertahan. Dan kami juga harus fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November kemarin karena ada jeda selama 4 bulan. Dengan demikian, penekanan pada penguatan prinsip dan fondasi permainan menjadi prioritas utama bagi tim dalam menghadapi tantangan mendatang. Ucap Popovic dikutip dari ESPN. We score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle
each step with each. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja proses sumpah Ole nantinya bisa berjalan lancar sesuai rencana. Dan soal Dion serta Gibbons, ya sebenarnya mereka ini diproyeksikan untuk tim U20 atau U23, tapi tergantung jika Kluivert melihat ada hal yang menarik bisa aja mereka dipanggil. Terutama tim Gibbons yang musim ini udah cukup banyak tampil bersama FC Emmen di Liga 2 Belanda. Terus kalau Jairo kapan? Gitu kan yang pasti netizen tanyakan? Halah, kayak nggak tau Pak Erik aja sukanya bikin kejutan. Kemungkinan Jairo akan sepaket sama kedatangan satu penyerang dan satu kiper yang akan diproses selambat-lambatnya akhir Februari atau awal Maret mendatang. Pokoknya kita tunggu aja, kan gitu. Toh sebenarnya, di atas kertas secara kualitas materi pemain, kita itu bahkan lebih mentereng loh dari Australia sekalipun. Bayangin aja, Chases, Hisselkers, Sandy Walsh, Kelvin Verdonk, Tom Haye, Ragnar Oratmangun mainnya di klub ternama Eropa. Belum lagi Kevin Dix yang udah punya pengalaman di level Liga Champions serta musim depan akan main di Bundesliga. Dan walaupun Ole Rummenigge mainnya hanya di Championship, tapi level persaingan Liga Inggris itu beda. Ya intinya, kalau tim Garuda ini full tim, harusnya kita pede buat melawan siapapun. Ingat ya, pede, bukan pasti menang. So mudah-mudahan 2 pertandingan di bulan Maret benar-benar bisa kita maksimalkan. Agar di bulan Juni nanti, kita bermain dengan motivasi berkali-kali lipat, apalagi jika peluang ke Piala Dunia ibarat kata tinggal buka pintu dah masuk gitu. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.